Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, segenap pimpinan dan seluruh pegawai pajak KPP Semarang Barat yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini bisa bertemu kembali. Salat salam kita sampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kajian digeser dari Selasa sehingga kemudian yang kemarin alasan Kamis puasa, barangkali masih ada yang puasa Daud, alhamdulillah ya. Sangat mungkin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tapi ini niatan yang baik. Oke, pada pagi hari ini saya ingin sampaikan salah satu cabang iman yang mungkin yang insya Allah kita yakini dan kemudian sering kita amalkan, terutama dalam kaitan iman dalam bentuk lisan, yaitu apa yang disebut dengan doa. Saya yakin Bapak Ibu sekalian rutin berdoa. Bahkan kadang-kadang ada doa yang rutin kita ucapkan karena saking rutinnya malah tidak sadar kalau sedang berdoa. Lebih repot lagi kalau malah nggak ngerti kalau itu ternyata doa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang pertama tentang keyakinan sebuah doa, ya, ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah puncaknya keyakinan seorang hamba sehingga dia menyandarkan semuanya kepada Allah. Bukan hanya pada saat lemah, ya, tapi juga saat merasa kuat. Ya, karena orang mengira berdoa itu kalau sedang membutuhkan sesuatu dalam keadaan berat. Nah, doa dalam Islam itu ibadah yang kemudian puncak. Kalau dia sukses, doa itu dalam agar kemudian kesuksesannya tidak membuat dia sombong, dan kalau kemudian di bawah ada masalah tidak membuat dia putus asa. Kenapa? Karena ada orang yang sudah merasa sukses, lalu kemudian tidak tidak perlu berdoa lagi. Dia merasa nggak perlu ada doa, dan itu pernah diungkapkan oleh seseorang, ya. Mungkin di stasiun TV orang pada mendengar. Kalau sudah tahu teori ini, tidak perlu pakai doa itu. Nah, Bapak Ibu, maka kalau ada orang yang bilang aku sudah percaya donga itu. Nah, kepada mereka yang tidak percaya doa itu, ya mari kita doakan yang tidak baik. Nah, insya Allah mereka nuraninya akan mengatakan jangan. Itu berarti secara tidak langsung dia mengakui tentang pengaruh doa itu. Ya, ada orang bilang doa itu tidak penting, asal kita hati-hati ya selamat. Ya mari kita doakan aja, mudah-mudahan nanti kecelakaan Mas ya. Itu langsung ngomong segini Mas, loh jadi orang pengaruh gitu. Nah, kan gitu tuh. Dia mau berangkat ke Solo, ke Jakarta, mbaknya dengan sopirnya, soalnya hati-hati yo selamat ya, rasa tunggu-tunggunan. Ya begitu, mari kita doakan, mudah-mudahan ada truk remblong nabrak sampean gitu ya. Itu pasti dia emosi, marah itu. Ya, atau kemudian ada juga kan orang mati sudah dengan amalnya rasa didongake jatah swarga ya swarga, neraka ya neraka, kan ada yang begitu itu. Pas bapaknya meninggal didoakan aja, mudah-mudahan jenazah ini dikubur disiksa habis-habisan, nanti masukkan neraka jahanam, ya pasti dia akan nggak ridho. Itu artinya dia sesungguhnya dalam hatinya mengatakan doa itu ada pengaruhnya. Yang kedua, kalau orang mengatakan rasa berdoa asal hati-hati ya di jalan selamat. Kemudian lalu salahnya orang-orang yang tidak tahu apa-apa, lagi santai di warung kopi, kemudian tiba-tiba ada truk masuk ke warung itu, kurang hati-hatinya dia apa itu? Ya kan? Atau peristiwa yang terakhir di mana itu? Bawen, ya kan? Yang tertabrak itu mereka coba kurang hati-hatinya apa? Salahnya apa itu? Mereka sudah hati-hati, ya sudah di jalannya, sudah semua sudah on the track. Tapi kemudian tiba-tiba ada orang truk nyelonong dari belakang. Nah, dan banyak peristiwa hal yang kemudian membuat orang meyakini bahwa doa itu
eh, menjadi bagian dari kehidupan seorang manusia. Bahkan ketika Gorbachev, Presiden Uni Soviet yang terakhir, ketika dia menggulirkan reformasi dan ketika jatuh Soviet berantakan, dia juga menyebut nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, nah itu pertama, bahwa doa orang boleh percaya boleh tidak, tapi nuraninya akan mengatakan dia ada pengaruhnya terhadap diri kita. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu, kita itu sering berdoa karena seringnya tadi tidak sadar kalau sedang berdoa. Atau kemudian antara yang kita mohonkan dengan prakteknya nggak sama. Contoh begini, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, datangkan kepadaku kebahagiaan, kebaikan dunia ini. Doanya, ya Allah, datangkan kepadaku, tapi prakteknya mencari, Pak. Ya, orang lalu kemudian mencari kebahagiaan. Padahal dia mintanya didatangkan, tapi dia prakteknya mencari. Akhirnya kan, kalau bahasa Jawanya kan telisiban. Kini moro kono melayu gitu. Ya, katanya didatangkan. Ketika didatangkan dia malah pergi kan gitu. Ya, makanya enggak ketemu. Sekedar contoh Bapak Ibu, orang mengira bahagia itu kalau kemudian dicari dengan cara apa? Wisata, piknik. Ya. Ternyata piknik tidak membuat dia bahagia, malah marah, bikin stres Bapak Ibu. Ya, karena dari sejak awal, besok pagi berangkat jam 6 tepat, mohon sebelum jam 6 sudah sampai. Itu sudah dari jam 5, itu sudah bertengkar dengan istrinya Pak. Itu belum berangkat itu. Tangi yang ini marah ke telat, malah ribut kan begitu. Sudah ribut dengan istrinya sampai tempat kumpul sepi Pak, tukaran naik Pak. Ya Allah, tiwas dirwangi tukaran sebelum gini sepi, ngerti yo. Begitu. Macam-macam jengkel. Sudah tidak bahagia di pagi hari, padahal katanya piknik membuat dia bahagia. Begitu naik bis, masuk jalan tol, bisnya disalip bis-bis lainnya. Itu sudah mulai jengkel lagi. Ya Allah, ki bis apa kapal tuh ya. Ya, terus ki yang pesen siapa? Lu sudah mulai nyari yang pesen segala macam Bapak Ibu. Ya. Kemudian sampai di objek wisata, bahagiakah dia? Ternyata tidak juga, Pak. Karena begitu sampai wisata, turun malah komentar, ya Allah kok ngene tok diparani. Ngerti ini aku ramelu ya Allah. Iya, kebahagiaan tuh dari mana? Begitu makan siang tambah tidak bahagia lagi. Nasi boknya dikomentari, ya Allah ki pesen sapa iki. Golek badi kok yo kakean to yo udah. Terus tidak ada bahagianya, padahal katanya piknik mau bahagia. Tetapi bagi mereka yang menikmati, piknik itu menjadi sesuatu yang membahagiakan. Karena kemudian tidak usah jauh-jauh, misalnya kemudian ke Ungaran di gunung, kemudian dia foto belakangnya, backgroundnya gunung, itu senengnya luar biasa. Meskipun orang gunung heran, ya Allah ngono tok seneng gitu. Kan gitu. Sementara aku nang kene mendino ora ono apa-apa gitu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka maaf ya, yang masih yang muda-muda yang punya orang tuanya senang piknik juga, kemudian kita lihat menurut anak muda orang tua aneh-aneh, wis tua kok ya seneng selfie, wong tua kok aneh-aneh. Tolong dihargai mereka, biar mereka bahagia itu. Kenapa orang tua pensiunan foto senengnya selfie, senengnya rak karuan? Karena ketika muda itu ngono foto ngono kuwi gitu loh. Itu yang tolong difahami gitu loh. Ya, kadang-kadang orang nggak ngerti, Pak. Kok cah nom, kok cah cilik. Bukan kayak cah nom, biyen pas nom iki ngono-ngono kuwi gitu ya. Oh, foto dulu ketika dia muda itu kalau harus jadi betul ya kan, karena pakai film ya kan, ditoto bener, enggak bisa orang jepret-jepret foto. Itu pun setelah jadi masih harus setelah selesai masih dak-diduk nanti kobong oporan. Ya kan? Ya, beda suasananya. Maka bahagia, orang mengira bahagia itu, mohon maaf ya, dia mengira bahagia itu kalau ya kan mobilnya bagus. Ya, ternyata enggak juga kan. Ketika kemudian punya mobil bagus, kemudian masuk gang sempit ketemu mobil tua, Pak. Itu yang bahagia yang mana? Iya, mobil ya Hijet 1000 mlebu petukan itu tenang kok. Ayo senggolan wani bos aku. Wah, yang mobil baru ya kira lunas teratapan tok isine. Dia enggak bahagia, Pak. Maju, nyenggol, mundur ra iso, ra kulinan gitu lah. Jadi bahagia terus di mana? Orang mengira kalau bahagia itu kalau istrinya cantik, suaminya ganteng. Maka dia berburu wanita cantik, ketemu suami yang ganteng. Tapi enggak juga kalau ganteng dan cantik bikin bahagia, mohon maaf.
sekali lagi mohon maaf, nggak ada artis pisah Pak. Artis itu cantik-cantik, itu kan itu yang kemarin sempat ramai, itu kan istrinya cantik, suaminya ganteng, tidur di hotel, ribut Pak, dan berdarah-darah itu. Ya, siapa namanya? Ya, hafal sampean. Ya kan begitu. Begitu loh Bapak Ibu saudara sekalian. Kok bisa ya? Kurang cantik apa dia, kurang ganteng apa dia, kurang kaya apa, semuanya tersedia. Tapi konflik. Pisah lagi, kan kacau banget itu. Loh, sementara ada orang yang rumahnya jelek, orangnya jelek tapi awet Pak. Ya kan? Ditakoni kowe iso awet bos, ora ono alternatif kok Mas. Kan gitu loh. Ternyata bahagia itu bisa dia dapatkan tanpa harus kemudian seperti yang dia mau. Terus Bapak Ibu saudara sekalian, bahagia itu orang mengira kalau rumahnya besar, ya. Tapi ternyata enggak juga itu. Meskipun ya secara zahir begitu memang. Yang bahagia itu rumahnya luas, kendaraannya bagus, istrinya soleha. Rumahnya luas, kendaraannya bagus, suaminya soleh. Wah itu bahagia banget itu. Iya, omah cilik, motor elek, bojo galak. Ngeluh bae ngeluh tok itu Pak. Ya kan begitu loh. Bapak Ibu, maka lalu bagaimana? Nah, itu situ karena antara doa dengan ikhtiarnya tidak nyambung. Nah, di situ Bapak Ibu sekalian pentingnya memahami doa supaya yang kita ucapkan itu kemudian menjadi doa yang kita mohonkan itu menjadi sebuah kenyataan. Nah berikutnya kadang-kadang kita itu doa maunya untuk kita tapi sambil melihat orang lain. Ya kita kalau itu baik, kalau dalam bahasa akhlak namanya ghibthah, menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tanpa kemudian menginginkan kenikmatan itu pindah kepada dirinya. Ya, kan ada suasana batin itu pegawai kita biasa mengalami. Pengen seperti yang dicapai kawan kita tanpa menghilangkan capaian dia. Ya. Tapi kan ada orang yang namanya bukan ghibthah, itu namanya hasad. Hasad itu menginginkan yang dimiliki oleh orang lain dengan menghilangkannya. Ya, maunya berpindah kepada dirinya. Bukan kalau nggak bisa menghilangkannya minimal berpindah kepada dirinya, bukan dia. Hal itu kan hasad. Kalau ghibthah itu ingin seperti dia. Nah, itu Bapak sekalian, ya mungkin yang ini positif ya, bisa positif karena ya Allah, koncoku kok do mutasi promosi kabeh ya Allah. Aku kok malah mutasi ya Allah. Ya, itu sehingga doa itu kemudian sambil melihat orang lain. Ya. Sepanjang dia masih ghibthah dalam bentuk hanya menginginkan, itu bisa positif sehingga dia berusaha keras untuk mewujudkannya. Tapi kalau sudah sampai kepada hasad, itu dengki, itu menjadi tidak bagus Pak. Ya, menghilangkan atau setidaknya tidak ada pada orang itu. Nah ini tapi juga diiringi dengan doa Pak. Kan ada orang yang berdoa itu membandingkan, ya Allah bertahun-tahun nikah nggak hamil-hamil ya Allah. Lah itu belum nikah malah hamil ya Allah. Iya, mohon maaf Bapak Ibu, ya mungkin ini contohnya terlalu ekstrim ya Pak ya. Ya. Tetapi kan maaf, loh, doa sejenis itu mungkin terucap loh Pak. Ya Allah, tak rewangi koyong ini malah mutasi ya Allah, kui malah promosi. Maaf loh ya. Ya saya pakainya hamil lah kan gitu tuh. Ya kan gitu. Tapi itu bisa terjadi Bapak Ibu. Pada kita, ya saya berikan contohnya enak lah begitu tapi dalam kehidupan kadang seperti itu Bapak Ibu. Berdoa sambil dalam tanda petik mengincar nikmatnya orang lain. Ya, itu tadi, ya Allah bertahun-tahun nikah nggak hamil-hamil. Lah itu belum nikah malah hamil. Ya Allah, wis tak rewangi ngene lho, wis tak gawake buah bareng lho ya Allah. Lho kok ya ora weruh blas iki gitu lah. Kae rak nggawa apa-apa malah dadi ya Allah. Lho kan sangat mungkin itu terjadi pada kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian sebaik doa itu harus diiringi dengan husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa yang kita mohonkan itu adalah sesuatu yang baik, dan yang kedua husnudzon Allah akan mengabulkannya. Ya. Karena
Allah akan sesuai dengan persangkaan hambanya. Kalau sudah pas ndonga kaya ngopo percuma Pak, ya percuma betul Bapak. Ya bagi kita kan, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kan kadang-kadang ada kalimat yang kelihatannya guyon tapi ya kadang itu menjadi realitas. Kalau berdoa itu ya jangan ya Robbi, harus ditambah ya Lobbi gitu. Nah kan begitu ya. Bukan hanya ya Robbi tapi juga ya Lobbi. Nah ada sampai begitu, yaitu maksudnya berdoa dan berikhtiar gitu maksudnya gitu ya. Nah Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gue telat mikir Mbak. Iya. Ya. Kono wis bar lah sampe kayak ngitung gimana. Ya. Ya Robbi itu maksudnya ya wahai Tuhanku, ya Lobbi aktivitas yang lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, dulu ini guyonan ala pesantren isunya. Bapak Ibu, ada orang menginginkan sesuatu di posisi A, itu kemudian dia dikandani sama seniornya. Kamu kalau berdoa, ya Maliku, ya Khaliku. Lah kenapa? Ya Malik itu ya Allah, wahai Maha Penguasa, dan ya Khaliku karena kepalamu namanya Pak Abdul Khalik. Ya Maliku, ya Khaliku kan begitu ya. Ya nyebut Gusti Allah, ya marani wonge gitu. Nah, maka kemudian yang ketiga, doa itu tadi satu husnudzon, yang kita minta baik, kita yakin Allah mengabulkannya, dan yang ketiga ikhtiar kita mengarah ke sana. Iya. Kenapa harus ada ikhtiar ke sana? Tadi kalaupun kemudian hasil itu karena landasannya doa, tidak membuat kita sombong. Kalau ada masalah, kita tidak putus asa karena kita masih punya sandaran vertikal kepada Allah. Supaya kemudian orang tanya sebelum saya kemudian orang tanya, kalau sudah pakai ikhtiar kenapa harus berdoa? Itu tadi masalahnya. Agar kemudian jika melahirkan sesuatu yang positif, dia tidak melahirkan kesombongan. Kalau kemudian negatif, dia tidak putus asa. Sebab bagaimanapun Nabi juga tidak cukup berdoa, karena faktanya Nabi juga berikhtiar. Ya. Loh, kalau kemudian tidak ada ikhtiar, nanti orang tidak bisa dihukum atau diberi hadiah sesuai dengan yang dia ikhtiarkan. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengingatkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang terbaik di antara kamu amalnya. Maka kita diperintahkan tetap untuk melakukan ikhtiar manusiawi. Rasulullah itu berperang yakin bahwa peperangannya akan mendapatkan pertolongan Allah. Tapi pertolongan Allah itu tidak akan datang tiba-tiba kalau kemudian kita tidak mengikhtiarkannya. Dan Nabi memang diperintah ikhtiar untuk menjadi panduan bagi pengikutnya. Ya, meskipun dalam keadaan tertentu kemudian lebih berat bobot doanya daripada bobot ikhtiarnya. Demikian juga sebaliknya. Saya mulai dengan cerita, ada seorang kiai dengan santrinya diskusi panjang. Santrinya berpendapat, Pak Yai, meskipun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau kita ikhtiar kita kurang, ya kita nggak akan berhasil. Kata kiainya, lah itu kan kelas santri. Kalau kelas kiai, ya, ikhtiarnya ya biasa aja, tapi doanya yang lebih kuat. Dia tidak bisa Pak Yai. Pengalaman saya tetap harus ikhtiarnya lebih kuat. Doa ya perlu. Kata Pak Yai, ya enggak. Kalau Bang Allah mentakdirkan dengan doaku, insya Allah bisa. Meskipun ikhtiarku enggak seberapa. Tidak bisa Pak Yai, harus ikhtiar. Akhirnya santri ini lulus, bekerja, kemudian sukses. Berkat keyakinannya bahwa ikhtiar yang keras itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Maka dia ingin pamer kepada kiainya, membuktikan argumentasinya dengan bawa mobil, sekaligus karena takdim, mau hormat, dia ingin memberi hadiah untuk menunjukkan bahwa dia sukses, macam-macam akan berikan hadiah kepada kiainya. Sampai di rumah kiainya, Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Wih, sukses Mas. Nggih Pak Yai, saya ingin menyampaikan syukur saya, terima kasih saya pernah ngaji di sini, sekarang saya sukses, sekaligus ingin menyatakan bahwa yang saya yakini adalah benar. Apa itu Mas? Ikhtiar yang keras akan membuat kita sukses, akan membuat kita kaya.
dan kita akan mendapatkan sesuatu sebagaimana yang kita ikhtiarkan. Sementara, mohon maaf, Pak Yai sejak dulu ya hanya ngajar di sini dan tidak punya apa-apa itu. Iki santri rada genah itu ya. Lah terus kowe rene ngopo kalau hanya mau pamer? Ya ndak Pak Yai, saya mau bukan hanya pamer tapi ingin memberi hadiah kepada Pak Yai. Apa itu? Ini Pak, mobil terbaik yang saya beli akan saya hadiahkan untuk Pak Kiai. Kemudian Pak Yai bilang, alhamdulillah Mas, terima kasih. Apa yang saya yakini lebih benar daripada yang kau yakini. Loh kok bisa Pak Yai? Dongaku kenceng rasa neko-neko mobil teko dhewe Mas. Ya, kowe dadak rekoso banget. Aku linggih tok mobil teko. Waduh, ngerti ora tak gawake. Kan begitu. Ya, memang begitulah Bapak Ibu. Ada orang dengan tingkatannya yang masing-masing Bapak Ibu. Ya, tidak bisa kemudian orang ingin seperti seseorang tanpa kemudian melihat dirinya, potensi yang ada pada dirinya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah ikhtiar itu ada ikhtiar yang dilakukan oleh diri sendiri maupun yang dilakukan oleh orang lain. Ya, maka cerita tentang maaf ya, orang yang menjadi korban kecelakaan tanpa kesalahan apapun karena akibat ikhtiar orang lain yang tidak bagus dan sangat mungkin doa dia yang kurang cukup. Nah, sehingga itu bisa terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian di samping kita yakin, kemudian tadi husnudzon, doanya baik, yakin kepada Allah, dan yang ketiga ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian puncaknya adalah tawakal 'ala Allah. Nah, doa itu harus ditutup dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketawakalan itu Bapak Ibu sayangnya kadang-kadang tidak diawali dengan doa dan ikhtiar, langsung ngambil ujungnya, Pak. Banyak Pak orang yang melakukan begitu tanpa kita sadari loh, Pak. Bos, ini contoh misalnya loh bos, iki ana rotasi. Alas nah aku tak pasrahke Gusti Allah, Pak. Setokok endi wae gelem. Tenan, Pak. Pindah ya Allah pindah rene, lho jaremu ning ndi wae gelem gitu ya. Iya. Kadang kita mengambil tawakalnya itu sebelum doa dan ikhtiar. Banyak orang seperti itu Bapak Ibu. Iya. Piye Mas? Yes, aku tak jalani apa adanya. Saya ya seperti air mengalir. Iya loh, kalau air mengalir ketemu tembok piye gitu ya. Ya kan begitu. Ya mengko wong temboke mubeng, wis meh apa meneh mlebu kotak to sampean. Iya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita tetap doa yang ujungnya tawakal itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah keyakinan. Nah, keyakinan itu yang membuat seorang bayi ketika dilempar oleh ayahnya, Bapak Ibu yang masih punya balita yang suka main-main dengan anaknya, keyakinan itu yang membuat bayi itu ketika dilempar itu ketawa, Pak. Padahal lemparan pertama itu dia pucet loh, Pak. Perhatikan bayi itu wajahnya. Kalau bahasa Jawa itu matanya teratap, itu kaget loh. Waduh, gua itu. Ya kan begitu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Bayi itu dilempar ditangkap. Lama-lama lemparan ketiga, keempat dia ketawa terpinggal-pinggal. Iya. Kenapa? Dia yakin ayahnya pasti melindunginya. Ayahnya tidak akan mencelakakannya. Coba Bapak Ibu, kan nggak ada tuh orang tua rodor ranggenah gitu. Terus dumbulke tinggal lunga. Kan nggak ada kan begitu. Iya. Apa kemudian dumbulke terus tinggal udut, lali nggak ada, mungkin begitu. Ayahnya, ibunya atau siapapun dia akan menangkapnya. Itulah yang membuat bayi itu tertawa. Kenapa? Dia dengan penuh keyakinan bahwa ayahnya akan melindunginya, ayahnya akan menyelamatkannya. Dan keyakinan ini pula yang mestinya membuat kita tidak perlu khawatir terhadap dunia. Ya, kalau kita masih yakin bahwa Allah itu pasti, ya kan begitu, kemudian menolong kita dan melindungi kita dengan ikhtiar dan doa-doa kita itu. Iya, sehingga ketika kemudian kita misalnya bekerja, alhamdulillah tiba-tiba kok masuk Semarang, padahal ya Allah iki saya tua malah kok Semarang gitu. Itu kalau nggak ada keyakinan kepada Allah, ya Allah kita aku di gua ya Allah.
salahku apa ya. Tidak begitu, tapi kalau dia yakin bahwa Allah itu pasti melindunginya, maka kemudian dia menjadi nyaman di muka bumi ini. Apalagi dengan sebuah keyakinan semua yang melata di muka bumi ini adalah dalam tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, doa kemudian justru melahirkan optimisme, kinerja yang maksimal, kinerja yang bagus, sehingga kemudian dia awali dengan doa, diakhiri dengan doa, puncaknya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang kalau sudah tawakal itu ya seperti kemudian yang terjadi pada sahabat-sahabat Nabi, ya semua disiapkan. Ya Allah, lindungilah kami, perjalanan kami, perjuangan kami. Bekal disiapkan. Ya kan, kemudian peperangan harus dijalani, memang harus menghadapi lawan, maka kemudian dia lakukan semua ikhtiar itu dan akhirnya beroleh kemenangan. Kemenangannya tidak melahirkan kesombongan, tetapi ketika kemudian ikhtiarnya ada yang keliru dan kemudian kalah, kemudian dia menjadi sarana introspeksi dan kemudian tidak berputus asa. Ya, kita bisa lihat Perang Badar tidak membuat kemudian mereka sombong, dan Perang Uhud tidak membuat mereka menjadi putus asa. Enggak ada yang menyalahkan Allah. Jari ini ditolong Gusti Allah, kalah nak bos. Enggak begitu. Iya. Tapi dia introspeksi, oh kesalahan kami, ada tempat yang kemudian tidak kemudian yang kita sepakati, kemudian kita mengkhianati kesepakatan itu, dan itu yang membuat terjadi kekalahan, menjadi pembelajaran. Wah, terus begitu Bapak Ibu, siklus hidup kita akan seperti itu. Di keluarga begitu, di tempat kerja begitu. Loh, kalau di keluarga begitu nyaman apa? Enggak kan? Pengen punya anak, ya berdoa ya Allah mudah-mudahan dapat suami yang soleh. Kan tidak mungkin tuh pengen punya anak tanpa nikah gitu ya. Nah, kan kecuali adopsi loh Pak ya. Ya, maka dimulainya ya Allah mudah-mudahan dapat suami yang soleh, dapat istri yang solehah. Kemudian nikah. Setelah nikah, dia ikhtiar agar segera punya anak, maka maaf harus hubungan suami istri. Tapi supaya anaknya baik, maka dia berdoa. Ya kan, dengan doa yang sangat indah, yang maaf tidak perlu tak ucapkan begitu, karena insya Allah Bapak Ibu hafal semua. Ya, kalau tidak hafal berarti orang dongo. Ya kan, Allahumma janib tak waca welah ya. Allahumma janibna syaitan wa janibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami dari pikiran-pikiran yang mengganggu, jauhkan kami dari gangguan-gangguan setan, ya supaya kami tidak memikirkan yang lain. Iya Pak, karena kalau enggak mohon kepada Allah dari gangguan setan itu, maaf ya bisa terganggu dengan pikiran-pikiran setan Bapak Ibu. Iya, apalagi lagi suntuk kemudian dapat WA, kalau kamu enggak bahagia nomorku masih yang lama. Ya itu kan setan itu. Loh iya kan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boh teman waktu di SMA, boh teman waktu di setan, dimanapun kan begitu bisa saja, teman seangkatan, adik kelas, itu bisa berpotensi. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala begitu, supaya kemudian anak kita nanti lahir ya mirip dengan bapaknya, bukan dengan teman kita gitu loh. Nah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iya jangan gitu kaget. Loh kok iso ya? Anakku kok mirip gue ya? Ini kan kacau loh. Ya mungkin pikiranmu dengan aku terus, kan kacau begitu. Maaf Bapak Ibu, pernah melihat anak adopsi Bapak Ibu? Wajahnya mirip yang melahirkan apa yang merawat? Iya kan? Begitu loh Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya kalau soal gennya itu tetap suaminya, tapi kemudian gaya, tapi kan karena pengaruh dari pikiran-pikiran, itulah kenapa orang hamil kan diharapkan oleh suami harus menggembirakan hati istrinya, istri harus bergembira dalam suasana hamil karena akan mempengaruhi janinnya. Ya di situ itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana, dan jauhkan dari godaan setan anak-anak yang akan kami lahirkan. Begitu Bapak Ibu, ikhtiarnya ada, doanya ada, ikhtiarnya ada. Lalu apa? Supaya kemudian doa itu terwujud, nanti anak diciptakan pada lingkungan yang baik. Ya, lingkungan baik itu apa? Ya, bi'ah hasanah atau bi'ah solehah. Ya,
Yang sekarang lagi tren misalnya ya full day school. Dulu maaf saya zaman anak-anak orang tua kita mungkin orang tua saya minimal ya itu kan tidak pernah berpikir sekolah full day school, sekolah ya paling jam 10 mulai wis apik. Karena kemudian tuh iso dolanan, layangan. Kenapa? Di rumah nggak ada TV, nggak ada HP. Ya kan? Kalaupun punya TV ya nggak nyala. Dinyalakan ya metune semodok. Ya kan? Karena acara baru mulai jam 5 sore. Sehingga orang tua nyaman meninggalkan anaknya, bapak ke pasar, bapak ke sawah, ibu ke kantor itu tidak pernah risau dengan anak-anak yang di rumah karena bermain dengan teman-temannya di luaran, engklek, jitumpet, main karet, lompat tinggi, macam-macam. Sehingga secara sosial bagus, secara fisik bagus, mental bagus. Sekarang ini orang tua mulai resah. Karena meninggalkan anak di rumah jam 10 pagi sudah pulang, kita sudah nggak bisa ngontrol anak-anak kita di rumah ngapain. Maka kemudian muncul full day school, orang tuanya apalagi bapak ibunya sama-sama ke kantor, maka berangkat bareng ayahnya, pulang dijemput pas ayahnya pulang. Sehingga sama-sama mengontrol sehari full di rumah, di sekolahnya bersama guru-gurunya. Ya, kan begitu. Meskipun itu kan problem orang kota. Orang desa mungkin ada masalah, akhirnya mulai sekolah nesu. Full day, ini aku rasa layangan, nah kan gitu, ya pernah lihat videonya ya, ya Bapak Ibu ya karena memang tidak semua harus diberlakukan sama Bapak Ibu. Beberapa orang di daerah malah tambah pusing kalau sekolah hanya 5 hari, setu do ngopo malah do trek-trekan nggon alas-alas kan gitu. Ya, Bapak Ibu, maaf loh, Bapak Ibu kan harus mengenal daerah-daerah urban perbatasan kota dan desa itu kadang-kadang bahasa Jawanya itu merkengkong. Ya, anak kota dudu cah desa orang gitu. Ya kan, gayanya gaya kota tapi aslinya anak desa. Dan itu perilakunya itu aneh-aneh gitu loh. Iya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka loh, kalau modern sekalian ya misalnya kayak Jepang, itu modern. Iya, anak-anaknya ngerti. Sehingga mereka lebih, karena sudah maju modern, dia sekolah naik sepeda ondel atau naik bis. Kalaupun naik sepeda ondel, dia tetap pakai helm. Ketika ditanya, Mas pakai sepeda kok pakai helm? Iya Pak, ini kepala isinya mahal Pak. Kami menggenggam dunia dengan kepala kami, negara kami kecil, sumber daya alam kami kecil, maka kami menguasai dengan otak kami. Mobil-mobil hanya cc-nya paling tinggi 600. Kenapa saya nggak mau bergantung dengan negara lain karena kami nggak punya minyak? Begitu Pak, maju-maju sekalian. Lah kita kan enggak, maju-maju setengah itu. Ya kan, numpak motor buanter nganggo helm. Bane dunggahke luar biasa Pak. Ketika ditanya, "Lho Mas, ora nganggo helm mbok unggahke. Ora bahaya tah?" Ngono gitu. Dia jawabannya ora apa-apa Pak. Lah ora apa-apa, iki ora ono isine Pak. Wah, kan begitu loh Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang geblak kok mengini aku ora apa-apa. Ngono kan gitu. Iya, begitu loh Bapak Ibu. Terus kepada keluarga kita dia doa ya ikhtiar agar kemudian suami kita soleh, atau kita doakan ya Allah tempatkan ya kan suami saya dalam tempat yang Engkau muliakan karena Engkau sebaik-baik pemberi tempat. Ya kan, sehingga suami dimutasi kemanapun kita menjadi tenang karena yakin Allah memberikan tempat yang diberkahi. Ya. Sama bagaimana kita berdoa itu ya, Allahumma anzilna munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Ya Allah, seandainya harus promosi, seandainya harus mutasi, ya Allah tempatkanlah aku pada tempat yang Engkau berkahi karena Engkau sebaik-baik pemberi tempat. Maka pindah dimanapun nyaman, kerja nyaman, untuk ketemu teman yang baik, dapat lingkungan yang baik, dapat tim yang baik, ya kan? Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak setiap KPP itu menyelenggarakan kajian begini. Itu kan saking baiknya mulai Kemis do poso geser Selasa gitu ya. Kan itu tujuannya kan agar ya ngaji ya orang yang mau beramal juga punya kesempatan. Begitu. Ini kan ikhtiar-ikhtiar kita menjadi bagus. Ya, satu lagi ada doa yang dulu di Madya itu bagus, saya tidak tahu di sini mungkin juga perlu. Di Madya itu ada doa yang luar biasa. Kalau pagi itu kalau pengajian dimulai dengan doa yang luar biasa. Ya Allah, jauhkanlah kami dari perbuatan yang dapat membuat kami menyesal di kemudian hari. Luar biasa. Karena pas berbuat itu enggak menyesal, enggak menikmati, tapi begitu ya Allah ngerti orang ini rasah ya Allah. Iya, ya Allah jauhkanlah kami dari perbuatan yang dapat membuat kami menyesal di kemudian hari. Ya,
Karena memang di belakang selalu penyesalan, kalau di depan kan pendaftaran, kan gitu loh Pak. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Bapak Ibu mudah-mudahan ya dengan doa ikhtiar dan tawakal ya, mudah-mudahan Bapak Ibu Allah selalu berikan kebaikan kepada kita dimanapun kita berada. Ya, buat teman-teman yang kita doakanlah kawan-kawan yang kita dari sini berpindah kemana saja, mudah-mudahan dalam kebaikan, dan yang dari mana saja datang ke sini semuanya juga dalam kebaikan. Alhamdulillah bisa silaturahim, bisa ada ngaji bareng, belakangnya ada masjid, luar biasa. Masjid itu mari dipakai ya seperlunya saja. Ya, waktu duha balik ke sini lagi. Jangan duha sampai duhur gitu. Kan gitu kan. Nah, itu enggak baik masjidnya kan gitu. Ya, makanya harus ada gemboknya ya kan. Dibuka jam 7 sampai jam 8 tutup sampai setengah 12 gitu. Baru dibuka lagi. Ya, jangan sampai Mas kok khusuk piye kakean gawean kono bos. Nah, itu kan yang enggak baik kan begitu. Kebaikan harus pada tempatnya. Saya kira ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa-doa yang kita mohonkan dengan penuh keyakinan bahwa doa yang kita mohon adalah kebaikan, yakin Allah mengabulkannya, diiringi dengan ikhtiar yang baik, ujungnya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan membawa kebaikan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Banyak ilmu ya kita dapat dari Pak Ustaz Farrozi. Tidak perlu saya simpulkan karena isinya dari semua. Baik, kita tutup dengan doa. Pak Ustaz mohon tutup dengan doa. Allahumma salli sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna rizqan halala wasi'an mubaraka. Allahumma anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.